Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara untuk kita dalam satu hari ini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-25, demikianlah bunyinya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara, bila kita membaca ayat ini secara keseluruhan, kita akan dapat merasakan bagaimana pergumulan pemazmur. Kondisi yang sedang dia alami, bahwa dia melihat ada banyak orang-orang yang jahat di sekitarnya, yang melakukan dosa dan tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Tetapi secara ekonomi mereka semakin maju, yang jahat semakin jahat dan mereka semakin kaya, dan kelihatan hidup mereka aman-aman saja. Sepertinya mereka menari-nari di atas kejahatan mereka. Dan pemazmur melihat itu semua. Saudara yang kekasih, karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan jawabannya. Jawabannya adalah bahwa yang dia inginkan satu-satunya di tengah-tengah yang sedang dia alami itu hanyalah Tuhan. Yang diingini adalah Yesus, Sang pemilik kerajaan sorga. Dia tidak menginginkan menjadi sama seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak menginginkan kekayaan. Dia tidak menginginkan dunia ini, saudara. Walaupun dia berada di tengah-tengah dunia ini, dia tidak ingin menjadi sama dengan dunia ini. Dia tidak cemburu dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Dia, saudara, tidak mempersalahkan Tuhan dan tidak mengatakan bahwasannya Tuhan itu tidak adil atas apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi hanya satu doanya kepada Tuhan dalam perikop kita pada hari ini, bahwasannya hanya Tuhan saja yang dia ingini di muka bumi itu. Karena itu, saudara, yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, ketika manusia melekatkan hatinya pada dunia, ketika manusia melekatkan materi-materi yang ada di dunia dengan segala keinginan-keinginannya, manusia tidak akan menginginkan Tuhan. Bila manusia hanya melekatkan hatinya kepada benda-benda yang ada di muka bumi ini dan merasakan kepuasan dirinya ketika dia memperoleh seluruh harta benda yang ada di dunia ini, maka dia tidak punya keinginan kepada Tuhan. Tuhan tidak diinginkan dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak memiliki keinginan di dunia ini, melupakan semua keinginan dunia dan tidak menaruh harapnya kepada dunia ini, maka satu-satunya yang dia ingini di bumi ini hanyalah Tuhan saja. Tuhan yang dimaksud di sini adalah, yang diinginkan adalah keintimannya dengan Tuhan. Yang diinginkan adalah kebenaran, yang diinginkan adalah firman Tuhan. Dan firman itulah yang menetralkan hatinya, dan firman itulah yang dapat menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Dan firman itu membuat dia berpegang teguh, dan firman itu membuat dia, saudara, tidak jatuh kepada keinginan-keinginan duniawi yang ada di sekitarnya. Hidup kita pada saat ini, saudara, dikelilingi dengan banyak beragam-ragam keinginan yang kita bisa jumpai dalam media-media, yang kita jumpai di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Mungkin kita melihat orang jahat semakin makmur hidupnya, saudara. Orang yang korupsi mungkin aman-aman saja hidupnya. Orang yang menghasilkan kekayaan dari hasil tipu muslihat, dari judi atau dari apapun, kelihatan aman-aman saja. Mereka semakin sukses, semakin popularitas. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan kadang-kadang kita melihat semakin surut ekonominya, atau saudara tidak menunjukkan signifikan kekayaan yang kadang-kadang orang
mengukur berkat Tuhan, mengukur segala sesuatu. Ketika berkata hubungannya baik dengan Tuhan itu diukur dengan kekayaan yang dia peroleh. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang semakin kaya, itu mindset banyak orang. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, ukuran kebahagiaan kita bukanlah diletakkan atas dunia ini, atas kepemilikan kita di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini satu ketika akan kita tinggalkan. Semua tidak kekal, semua tidak bisa membuat kita memiliki rasa bahagia. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita peroleh, saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari yang kita inginkan adalah berjumpa dengan Tuhan lewat hubungan-hubungan pribadi, lewat doa dan membaca firman Tuhan. Yang kita inginkan adalah membaca firman Tuhan. Yang kita inginkan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah saudara yang berkata untuk kita pada saat ini, kiranya kita juga sampai di titik ini, di titik bahwasanya keinginan kita yang terutama adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak jatuh ke dalam beragam-ragam pencobaan yang ada di dunia ini. Silakan ada banyak pencobaan yang kita alami, tetapi bukan pencobaan itu yang mengatur iman kita, yang mengatur hati kita. Tetapi walaupun banyak pencobaan silih berganti yang kita lihat, tetapi iman kita tetap di dalam Tuhan. Iman kita, keinginan kita, kerinduan kita satu-satunya adalah Tuhan. Maka Tuhan akan mengkontrol hati dan pikiran kita. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih buat sabda firman-Mu yang begitu indah kami dengarkan pada pagi satu hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan kami betapa indahnya hidup bersekutu dengan Tuhan, betapa indahnya kami meletakkan Tuhan di atas segala sesuatu. Kebahagiaan kami jumpai ketika kami menginginkan Tuhan ada dalam hati kami, dalam praktek kehidupan kami setiap hari. Kami akan berangkat menuju kepada aktivitas kami setiap hari. Biarlah Tuhan ada dalam setiap aktivitas kami. Walaupun kami lelah, kami bahagia karena ada Tuhan dalam aktivitas kami. Walau dalam aktivitas kami ada pergumulan yang hebat atau pergumulan biasa-biasa, kami bersyukur dan kami berbahagia karena ada Tuhan dalam setiap pergumulan kami yang memberi kekuatan dan kelegaan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Terima kasih buat jemaat-Mu. Biarlah mereka akan berangkat menuju kepada aktivitas setiap hari. Roh Tuhan menyertai, memberikan semangat dan sukacita, menghibur setiap orang yang berduka cita, memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati gereja menjadi saluran berkat untuk jemaat-Mu menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Biarlah gereja tetap bersemangat, gereja dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.